Baik, terima kasih Bapak Direktur atas laporannya. Berikutnya, Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan arahan dari Bapak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Arahan ini akan menjadi panduan penting bagi kita semua dalam mensukseskan pendataan indeks desa ke depan. Kepada Bapak Menteri Desa kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada pagi hari ini, dan mungkin kalau di Indonesia Timur sudah menjelang siang, masih dalam keadaan sehat walafiat untuk terus berbakti kepada bangsa dan negara yang sangat kita cintai ini. Yang kami hormati para pejabat yang ada di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, terutama Pak Dwi Rudi tadi yang baru saja melaporkan tentang kegiatan ini, Pak Sekjen, para dirjen, para kepala badan, dari kementerian lembaga yang tadi sudah disebut sebagai narasumber, apakah itu dari Sekretariat Kabinet, dari Mensesnek, dari Bappenas, Menteri Dalam Negeri, kemudian dari Kementerian Keuangan, dari Badan Pusat Statistik, dan lain sebagainya. Tentu saya ucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Desa dan Pedesaan yang pada pagi hari ini sudah menyelenggarakan acara ini, dan tentu sertanya tadi sudah disebutkan sangat banyak yang kami hormati dan juga kami banggakan, Dinas PMD Provinsi se-Indonesia, Dinas PMD Kabupaten se-Indonesia, kemudian para camat, dan tentu para kepala desa, juga mungkin juga ada BPD, dan para pendamping desa yang sangat saya hormati. Tadi sudah kita dengar bagaimana laporan dari Pak Direktur bahwa ini sangat penting sebagai implementasi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 yang sudah direvisi atau sudah diamandemen atau sudah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2014. Jadi hampir 10 tahun Undang-Undang Desa ini lahir di tengah-tengah kita, dan itu menegaskan bahwa posisi desa sangat penting. Saya berulang kali menyampaikan di setiap forum bahwa desa menjadi kata kunci dalam hal suksesnya pembangunan nasional. Sehingga tagline Kementerian Desa hari ini, bangun desa, bangun Indonesia, desa terdepan untuk Indonesia. Nah, oleh karena itu, faktor-faktor yang akan mendukung keberhasilan membangun desa itu layak dan wajib kita lakukan. Apalagi tadi sudah sampaikan Direktur, sudah terbit peran Menteri Desa nomor 9 tahun 2014 tentang indeks desa. Jadi indeks desa ini sangat penting, Bapak Ibu, mohon para kepala desa atau pihak terkait, terutama dinas pemerintah daerah, dinas pemerintahan desa, baik itu provinsi, kabupaten maupun para camat, indeks desa ini sangat menentukan bagaimana semua yang ada di desa itu terverifikasi dengan benar. Semua potensi itu terverifikasi atau terdata dengan benar. Apalagi di bawah Presiden Prabowo Subianto sekarang, data itu menjadi data tunggal sebenarnya. Nah, ini nanti saya minta Direktur Jenderal PDP berkomunikasi dengan BPS, karena sekarang itu ada istilah data tunggal. Kalau dulu kan banyak data masing-masing kementerian punya data tersendiri. Nah, sekarang kita penting memastikan bahwa data yang kita ambil, yang kita kolek itu benar adanya. Karena kalau data kita benar, insya Allah yang akan kita lakukan benar. Tapi bila mana data yang kita ambil itu keliru, bahkan asal kita ambil, maka itu alamat akan akan menjadi sesuatu yang menjadi malapetaka atau ketidaksuksesan atau nanti ketidakberhasilan dari arah pembangunan nasional. Nah, karena jumlah desa di Indonesia sangat banyak, lebih dari 75.000 dengan berbagai macam karakteristik dan potensinya. Oleh karena itu saya berpesan kepada semua kementerian lembaga, terutama karena leading sector adalah Kementerian Desa,
itu benar-benar dalam pelaksanaan nanti memperhatikan juklak-juknis dan hal-hal yang memang harus dilakukan. Jadi jangan sampai keluar dari koridor atau keluar dari petunjuk dan teknis kita, sehingga nanti data yang kita kumpulkan itu akan menjadi sesuatu acuan yang mendasar bagi pembangunan di Indonesia khususnya dari desa. Karena desa sekarang kami ulangi memegang peranan sangat strategis di bawah Bapak Presiden Prabowo. Ada asta cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Itu artinya desa menjadi tulang punggung. Nah, kita lihat juga sekarang ada kebijakan dari Pak Presiden, kita akan menggerakkan 80.000, lebih kurang 80.000 koperasi desa. Dan kemarin saya sudah sampaikan juga di depan para kepala desa, depan BPD, bahwa potensi desa itu menjadi penentu arah, ya, termasuk ya koperasi desa Merah Putih ini, termasuk nanti bagaimana kita membangun sektor pendidikan, ya, sektor kesehatan, kemudian faktor-faktor yang lain itu tergantung dari indeks desa. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami mohon nanti secara detail tentu tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi Rudi akan banyak pemateri pada kesempatan yang terbaik ini, kapan dilaksanakan, apa yang akan didata, bagaimana petaannya, evaluasinya bagaimana itu yang disediakan oleh materi. Sekali lagi berharap betul karena ini adalah yang pertama dilakukan pendataan indeks desa, maka inilah tonggak bagi kita untuk meneropong tentang desa itu benar adanya. Jadi saya mohon betul dengan para kepala desa, dengan Pak Camat, para kepala dinas PMD kabupaten dan provinsi, termasuk pendamping desa. Mohon parameter yang sudah ditentukan menjadi unsur dari indeks desa itu benar-benar kita lakukan secara jujur, sehingga nanti kita akan melihat bagaimana desa itu apakah sudah masuk desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Karena faktanya kalau kita lihat sekarang masih ada lebih dari 10.000 desa tertinggal, masih ada 26 kabupaten tertinggal, masih ada sekitar 20.000 lebih yang belum punya internet dan sebagainya. Itu artinya kita penting menyajikan data dan kita nanti sampaikan kepada Bapak Presiden sehingga nanti arah pembangunan desa itu sekali lagi kami tegaskan benar adanya, tepat sasaran, dan efisien. Jadi ini penting Bapak Ibu, di titik desa ini kita akan melihat bagaimana sesungguhnya desa itu secara data benar. Nah, dengan data yang benar itu maka kebijakan pembangunan baik dari tingkat pusat maupun dari provinsi, juga ada dana desa dan juga alokasi dana desa, kemudian dari kabupaten termasuk dari Pak Camat dan pada akhirnya di lokus desa itu sendiri akan sama. Jadi jangan sampai nanti datanya berbeda-beda atau datanya diada-adakan yang tidak jujur. Nah, saya kira ini akan sekali lagi akan menjadi malapetaka buat kita membuat kebijakan. Karena data salah, ya muaranya pasti akan salah. Maka saya sekali lagi mengajak dan terima kasih kepada kementerian lembaga yang terkait. Tadi sudah disebutkan banyak sekali dari Kementerian Keuangan, dari Bappenas, dari Sekretariat Kabinet, dari Sekretariat Negara, kemudian dari Kemendagri, dari BPS. Tentu ini menjadi kolaborasi yang sangat-sangat butuhkan. Karena sejatinya walaupun ada Kementerian Desa, tapi semua persoalan hampir ada di desa. Sehingga kita sampaikan pada hari ini, kita sudah melakukan MOU, sudah lebih dari 38 kementerian lembaga. Itu banyak sekali berarti. Artinya semua persoalan di Republik ini ada di desa. Saya sampaikan di mana-mana, kalau desa ini kita urus, desa ini kita bangun dengan benar, maka insya Allah Indonesia emas tahun 2045 itu akan menjadi kenyataan. Maka awal semua itu adalah sekali lagi data. Nah, oleh karena itu indeks desa ini mohon Pak Dirjen, Pak Sikjen benar-benar dipelototi, benar-benar dikerjakan dengan hati nurani kita, sehingga nanti data yang kita sajikan, yang kalau saya lihat ini mulai bulan Maret sampai Juni akan dilaksanakan pendataan, maka semua
pihak, terutama kepala desa, sekali lagi saya mohon betul menyajikan data yang sesungguhnya. Karena kalau dibuat-buat ya harusnya dia masih desa tertinggal karena datanya nggak jujur menjadi desa berkembang atau desa maju, sehingga akan menjadi persoalan nanti karena penanganannya atau intervensi kita terhadap desa yang dengan status yang berbeda itu tentu juga berbeda, termasuk dana desanya berbeda. Nah, jadi sekali lagi kita banyak PR besar ke depan dengan 12 aksi bangun desa bangun Indonesia, juga akan banyak berdasarkan data yang akan disajikan melalui indeks desa ini, dan kita sudah melakukan banyak kerjasama dengan para pihak lain, tentu juga dengan data ini akan menjadi basis kita. Ya, jadi selamat bekerja semua pihak yang akan terlibat langsung maupun tidak langsung. Saya harap kesungguhan Bapak Ibu itu menjadi keberhasilan kita semua, dan yakinlah dengan kesungguhan itu maka rakyat Indonesia terutama yang ada di desa, yang jumlahnya lebih dari 73% penduduk Indonesia ada di desa. Kita tidak mau peristiwa Jepang hari ini desanya kosong karena desanya tidak diurus atau desanya tidak dibangun, atau mungkin arus urbanisasinya terlalu tinggi, kemudian Korea juga begitu. Nah, jalan ya, jadi orang lebih banyak anak mudanya, sarjananya itu pergi ke kota, atau tamatan SMA, SMK juga banyak ke kota. Inti pokoknya mereka akan lebih mencari faktor penghidupan yang memang di situ ada gula. Seperti kata pepatah, ada gula, ada semut. Nah, kita juga, saya sudah sampaikan dalam Koperasi Desa Merah Putih nanti, yang akan kita utamakan sumber daya manusia itu tentu dari sarjana-sarjana atau mungkin tamatan SMA yang punya kemampuan lebih, atau alumni SMK, termasuk pensiunan. Ya, pensiunan tentu akan kita seleksi yang benar-benar masih mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya keseharian dalam hal manajemen atau melakukan pendampingan terhadap Koperasi Desa Merah Putih nanti, termasuk badan usaha milik desa. Jadi Pak Kades, kami sampaikan lagi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menegaskan bahwa BUMDes tetap berjalan apa adanya, serius dan tidak diganggu sedikitpun oleh koperasi. Maka akan kita buat juknis hubungan antara BUMDes dan koperasi. Nah, ini juga penting indeks desa ini, bagaimana sesungguhnya yang ada di desa itu, BUMDesnya, kemudian koperasinya atau kegiatan ekonomi yang lainnya, potensi pertaniannya, pendidikannya, kelautannya, dan lain sebagainya. Jadi insya Allah sekali lagi saya senang, bangga, bahagia yang selama ini belum kita lakukan, hari ini akan kita mulai. Tadi kata Pak Dwi Rudi bahwa ini yang pertama kali akan dilakukan indeks desa. Jadi transformasi antara indeks desa membangun ke indeks desa itu tentu nanti akan detailnya akan disampaikan oleh para narasumber. Selamat buat para kepala desa, Pak Camat, pendamping desa, BPD, Dinas PMD Provinsi dan Dinas PMD Kabupaten, bekerjalah dengan baik. Mudah-mudahan bangun desa, bangun Indonesia, desa terdepan untuk Indonesia, benar-benar kita rasakan kemanfaatan dan keberhasilannya menuju Indonesia Emas tahun 2045 dan menyukseskan atas cita yang ke-6 Bapak Presiden Prabowo. Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala. Wabarakatuh.